Marilah merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang jauh lebih sombong kepada kita mati semua di masa yang lalu, hadirin. Mana kepongahan? Mana arogansi Fir'aun? Mana kepongahan Namrud? Mana kesombongan dari Korun? Kemana mereka semua? Mari ambil pelajaran. Kita akan dibangkitkan oleh Allah. Kita akan diancam dibutakan pada hari kiamat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan. Marilah kita memulai khutbah singkat ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan di antara nikmat besar Allah Subhanahu wa taala pada saat ini, pada hari ini, pada siang hari ini adalah hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita sehingga kaki ini bisa melangkah, hati ini bisa bergerak menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan salat Jumat yang merupakan salah satu syiar Islam yang lebih baik daripada bisnis yang kita kerjakan, uang yang kita cari, kerjaan-kerjaan dunia yang kita perjuangkan pada hari ini. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Salat Jumat kalian itu lebih baik kata Allah dibanding segala aktivitas duniawi kalian di waktu yang sama, tapi dengan syarat jika kalian mengerti dan memahaminya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, marilah kita bersyukur ketika Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi hambanya yang mengerjakan salat Jumat pada hari ini. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, sebagaimana marilah kita memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali sebagai seorang muslim, kecuali dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan bahasa yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan perbaiki amal ibadah kalian. Allah akan perbaiki urusan-urusan kalian. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia telah memenangkan kehidupannya dengan kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan, sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, setiap orang dan setiap manusia
yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala, diciptakan dengan tujuan, diciptakan untuk sebuah misi. Itu keyakinan orang-orang beriman. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang orang-orang beriman, mereka mengatakan dalam surat Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana, wahai Rabb kami, Engkau tidak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada alasan, tanpa hikmah, tanpa ada pelajaran. Engkau tidak mungkin menciptakan sesuatu sia-sia. Semua yang Allah ciptakan pasti ada tujuan. Semua yang Allah ciptakan pasti berjalan dengan kemaha bijaksanaan Allah tabaraka wa ta'ala. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah pemutus yang paling bijak? Kalau hal-hal simpel ada tujuan, mungkinkah kita diciptakan dan kita dilahirkan tanpa ada tujuan, ma'asyiral muslimin? Dan Allah berfirman tentang tujuan kehidupan kita dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku, untuk merendahkan dirinya dan mencintaiku dengan sepenuh hatinya. Itulah tujuan mengapa kita ada di dunia yang fana ini, mengapa kita bisa beraktivitas, mengapa kita bisa mengerjakan dan bisa berbuat setiap harinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku, menghamba kepada diriku. Bukan hanya sekedar menjalankan aktivitas tanpa ada makna atau rutinitas kita, atau bukan hanya tenggelam dalam urusan-urusan dunia kita. Dan ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, setelah Allah menjelaskan tujuan hidup kita, Allah memberikan sebuah fakta yang penting yang harus kita camkan dan menjadi sebuah pemahaman yang utuh. Setelah Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku, Allah lanjutkan dengan firman-Nya, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Ma uridu minhum min rizkin, aku tidak menginginkan rizki dari mereka. Wa ma uridu an yut'imun, dan aku tidak menginginkan mereka memberikan makanan kepada diriku. Allah menjelaskan kepada kita, saya enggak butuh apapun dari jin dan manusia. Saya tidak butuh makanan dari mereka. Saya tidak butuh sandang, pangan, papan dari mereka. Saya tidak butuh rizki dari mereka. Saya tidak butuh apapun dari mereka. Innallaha wal razzaqu dzul quwwatil matin. Karena Allah yang maha memberikan rizki dan Allah maha perkasa, Allah maha kuat. Setelah Allah perintahkan kita beribadah, setelah Allah perintahkan kita untuk sholat, setelah Allah perintahkan kita untuk berzikir, setelah Allah perintahkan kita untuk puasa, setelah Allah perintahkan kita untuk beramal soleh, setelah Allah perintahkan kita untuk sholat Jumat, setelah Allah perintahkan kita untuk baik dan menunaikan hak istri, menunaikan hak anak, berbakti kepada orang tua, mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Setelah Allah mengharamkan kita memakan harta yang haram, memakan riba dan lain sebagainya, Allah mengatakan ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an ut'imun. Aku tidak butuh rizki dari mereka dan aku tidak butuh apapun dari mereka. Aku yang maha memberikan rizki, bukan mereka yang mensupport aku. Aku yang memberi mereka, bukan mereka yang memberikan kepadaku. Artinya apa, ma'asyiral muslimin? Allah enggak butuh dengan amal ibadah kita. Allah enggak butuh dengan sujud kita. Allah enggak butuh dengan sholat Jumat kita. Allah tidak butuh dengan puasa kita. Allah tidak butuh dengan zikir pagi dan petang kita. Allah tidak butuh ketika kita hanya membatasi diri dengan hal yang halal dan tidak memakan hal-hal yang haram. Allah tidak butuh ketika kita setia dengan pasangan atau dengan rumah tangga kita. Allah tidak butuh ketika kita tidak selingkuh. Allah tidak butuh ketika kita berkata baik atau benar. Allah tidak butuh ketika kita tidak mencaci maki orang. Karena apabila kita melakukan seluruh perintah-perintah Allah, itu untuk diri kita. Kita yang butuh
bukan Allah yang butuh. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, itu untuk diri kalian sendiri. Jika kalian berbuat baik, maka feedbacknya akan kembali kepada kalian. Jika kalian sholat, maka kalian akan diuntungkan. Jika kalian berpuasa, kalian akan diuntungkan. Kalau kalian sholat Jumat, kalian akan diuntungkan. Apabila kalian berinfak dan bersedekah dan berzakat, kalian akan diuntungkan. Jika kalian baik dengan istri, kalian akan diuntungkan. Jika kalian mendidik anak kalian menjadi anak yang soleh, kalian akan diuntungkan. Jika kalian berbakti kepada orang tua, kalian akan diuntungkan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, itu akan kembali kepada kalian. Wa in asatum falaha. Dan sebaliknya, apabila kalian bermaksiat, kalian berbuat buruk, kalian melakukan dosa, kalian melakukan hal yang mungkar, maka kalian yang akan mendapatkan feedback buruk dan mendapatkan masalah dalam kehidupan kalian. Wa in asatum falaha. Kalian yang akan sengsara dalam hidup. Kalian akan bermasalah. Kalian akan hancur. Kalian akan tersiksa. Allah berfirman di awal surat Thaha, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepada Anda untuk menyusahkan Anda, untuk membuat ribet Anda, untuk membuat Anda ribet dan menjadi masalah. Tidak ada maksud ke sana, kata Allah. Ini untuk Anda. Adapun Allah As-Samad, ayat yang kita baca tiap hari. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa arti as-samad, ma'asyiral muslimin? As-samad, yang tidak butuh dengan siapapun, tapi di waktu yang sama, di detik yang sama, seluruh makhluk butuh kepadanya subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Makanya konsep Allah kepada kita, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Gak usah dipaksa. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silakan beriman, kata Allah. Dan kalau mau kufur, mau maksiat, silakan dia kufur. Gak ada berdampak sama sekali. Ini bukan tentang bagaimana mensupport Allah. Allah gak diuntungkan dengan sujudnya kita. Allah tidak diuntungkan dengan baiknya kita. Allah tidak diuntungkan dengan kesolehan kita. Kalau Anda putuskan siang ini Anda tidak sholat Jumat, silahkan, kata Allah, gak ada masalah. Gak ada masalah. Saya gak butuh apapun dari mereka. Mereka yang butuh kepada aku. Mereka yang butuh kepada aku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kalian akan panen kebaikan tersebut. Wa in asatum falaha. Dan kalau kalian berbuat buruk, berbuat dosa, maka kalian akan sengsara dalam kehidupan kalian. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Bukankah kita yang akan mati? Bukankah kita yang akan menghadapi sakratul maut? Bukankah suatu hari nanti kita akan terengah-engah hanya untuk sekedar bernafas dengan nyaman? Bukankah suatu saat ada waktunya nyawa itu berada di kerongkongan? Bukankah ada suatu saat di mana kita meregang dan meninggalkan dunia yang fana ini, lalu berhadapan dengan mungkar dan nakir, berhadapan dengan dua malaikat yang bertanya tentang performa kita pada saat kita hidup di dunia? Bukankah Allah yang maha hidup dan kita yang akan mati? Bukankah Allah akan kekal dan kita yang fana? Bukankah kita akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak? Bukankah Allah bangkitkan kita dan kita akan dibangkitkan dalam kondisi yang sangat menyedihkan, yang sangat memprihatinkan? Ketika Nabi kita SAW bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan gurlan buhma. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi tidak pakai alas kaki, telanjang bulat, tanpa dikhitan, dan tidak bawa bekal apapun juga, tanpa memakai alas kaki. Apa masalahnya tidak pakai alas kaki? Ya, tidak masalah hadirin. Kalau kita bicara detik ini di masjid yang ber-AC ini, tapi pada hari kiamat, ketika matahari 1 mil di atas kita, maka jadi masalah besar.
Matahari 1 mil di atas kita, ma'asyiral muslimin. Bukan Allah yang menghadapi proses hari kiamat. Kita yang akan mengalami itu. Maka marilah tawadu. Marilah merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang jauh lebih sombong kepada kita mati semua di masa yang lalu, hadirin. Mana kepongahan? Mana arogansi Fir'aun? Mana kepongahan Namrud? Mana kesombongan dari Korun? Kemana mereka semua? Mari ambil pelajaran. Kita akan dibangkitkan oleh Allah. Kita akan diancam dibutakan pada hari kiamat. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari ilmuku, berpaling dari agamaku, berpaling dari diriku, maka dia akan hidup dengan sengsara. Dia akan hidup dengan kehidupan yang sangat sempit di dunia. Dia akan sengsara. Bukan Allah yang sengsara, hadirin. Orang yang berpaling dari ibadah, orang yang berpaling dari amal soleh, orang yang berpaling dari ilmu Allah, orang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia yang akan hidup dengan penuh kesengsaraan. Bukan Allah yang sengsara. Tapi itu terserah kita, silakan mencoba. Tapi kita bukan manusia pertama kali hidup di dunia, orang yang cerdas. As-sa'id man wu'idha bi ghairihi. Orang yang cerdas itu, orang yang bahagia, dia mengambil pelajaran dari orang lain. Sebelum kita durhaka sama Allah, pelajari bagaimana kehidupan orang-orang durhaka sebelum kita. Mana yang bahagia? Mana yang tenang? Tapi casingnya tenang banyak. Tapi bukankah dunia itu sandiwara? Bukankah sebagaimana ketika kita punya masalah dengan istri kita, lalu ketemu teman kita di kantor kita, lalu teman kita bertanya kepada kita bagaimana kabar keluarga Anda, kita akan bilang baik-baik saja. Bukankah itu sandiwara? Maka bukankah mereka juga melakukan hal yang sama? Adapun kenyataan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, barang siapa berpaling dari peringatan Allah, maka dia akan hidup dengan kesengsaraan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dan dia akan dikumpulkan dalam kondisi buta. Buta, hadirin. Allah yang berfirman, dia akan dibangkitkan dalam kondisi buta. Apabila ada seseorang yang menyuruh kita sholat, lalu dia mengancam, kalau Anda nggak sholat zuhur, kalau Anda nggak sholat Jumat, saya akan butakan mata Anda. Kira-kira dia akan sholat apa tidak? Sedangkan dia tahu yang mengancam ini pihak yang sangat kuat, dan dia tidak bisa lari dari pihak ini. Pihak ini mengatakan, kalau Anda nggak sholat, saya akan butakan Anda. Kita akan sholat, karena kita takut dibutakan. Dibutakan di mana, hadirin? Di dunia. Padahal bisa jadi hari ini orang itu dibutakan, besoknya dia meninggal dunia. Jadi dia hanya buta 1 hari aja, dan dia nggak mau ambil resiko. Sedangkan Allah berfirman dalam surat Thaha 124, barang siapa yang berpaling dari agama Allah di hari kiamat, bukan di dunia, bukan 1-2 tahun, bukan 10-20 tahun, hari kiamat, ma'asyiral muslimin. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia dalam kondisi buta. Kita yang diancam, kita yang terancam, kita harus melewati seluruh proses panjang itu, bukan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Aku enggak butuh apapun dari mereka. Aku enggak butuh rizki dari mereka. Aku enggak butuh support dari mereka. Aku enggak butuh dukungan dari manusia. Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Karena yang memberikan rizki adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tanamkan rasa butuh kepada Allah Jalla wa ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Mustafa wa ba'd. Hadirin Allah muliakan. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa bukan karena ini kewajiban,
Tapi ini kebutuhan. Datanglah ke sholat Jumat dengan perasaan saya butuh terhadap sholat Jumat. Ketika adzan dikumandangkan pada waktu asar nanti, sholatlah asar dengan merasa saya butuh terhadap ibadah kepada Allah. Ketika maghrib datang, sholatlah maghrib dalam perasaan butuh kepada Allah, butuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah yang butuh kita. Gak ada masalah sama sekali. Gak ada yang masalah sama kita yang terancam, kita yang lemah, kita yang ringkih, dan kita yang akan wafat. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Bahkan Allah berfirman dalam hadits qudsi menjelaskan tentang ketidakbutuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan tidak ada pengaruhnya sama Allah sama sekali. Ini murni untuk kebutuhan kita. Ini murni untuk kebaikan kita. Dan ibadah itu murni untuk kebaikan kita. Allah berfirman, memanggil kita, memanggil hadirin sekalian. Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Hadirin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Lalu apa kata Allah? Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, apabila mulai dari orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir di antara kalian, baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin, manusia dan jin yang pertama sampai manusia dan jin yang terakhir dikumpulkan dan berada dan dilihat dan dicek, dan semuanya kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya berada dengan kualitas orang yang paling bertakwa di antara kalian. Semua orang tidak ada yang bermaksiat, semua orang tidak ada yang fasik, semua orang tidak ada yang bermaksiat, tidak ada yang melakukan dosa, semuanya bertakwa dengan takwa terbaik yang pernah ada dalam bangsa manusia dan jin. Apabila kita semua bertakwa sebagaimana Rasulullah SAW bertakwa, beliau adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita bertakwa sebagaimana Rasulullah bertakwa. Bukan teman kita, bukan sahabat kita, bukan guru kita, tapi manusia terbaik atau makhluk terbaik dari bangsa manusia dan jin. Semua seperti itu dengan level yang sama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mazada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak menambah kekuasaanku sama sekali. Gak menambah. Jangankan Anda yang beribadah, Anda dan teman-teman Anda dan keluarga Anda dan satu RT Anda, satu RW Anda, satu kelurahan, satu negeri, satu negara, satu benua. Belum cukup. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, semuanya dengan kualitas ketakwaan yang terbaik. Gak ada gunanya bagi aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Gak ada masalah. Gak membuat aku semakin kuat. Karena Allah Al-Qawi tidak membuat Allah Subhanahu wa taala semakin sempurna. Tidak membuat Allah Subhanahu wa taala semakin baik. Dan sebaliknya, ma'asyiral muslimin. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, apabila manusia yang paling awal sampai manusia yang paling terakhir, jin yang paling awal sampai jin yang paling terakhir, semuanya dengan kualitas kefasikan yang paling parah di antara kalian, kefasikan, kefajiran yang paling parah, stadium yang paling memilukan, stadium yang paling berat, kata Allah Subhanahu wa taala, itu sama sekali tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun juga. Allahu Akbar. Tidak mengurangi. Jangan karena satu kalian yang murtad, semua manusia murtad, enggak ada masalah, kata Allah. Jangan karena satu orang enggak sholat Jumat, semua manusia enggak sholat Jumat, enggak ada masalah. Enggak ada sholat Jumat di Jakarta, enggak ada masalah, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk kebutuhan kalian, itu untuk kepentingan kalian. Kalian akan wafat, kalian akan ditanya, kalian akan berhadapan dengan semua pernak-pernik di dalam kubur, dan kalian akan dibangkitkan, kalian akan berjalan di atas sirat. Ini tentang kita, hadirin. Ini tentang kebutuhan kita.
fa'tabiru ya ulil albab. Marilah mengambil pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Dan saya yakin jamaah adalah orang-orang yang memiliki akal sehat, orang-orang yang punya kebaikan dan punya potensi yang sangat besar untuk istiqomah di atas kebaikan. Oleh karena itu, ingatlah selalu, ini bukan tentang kepentingan Allah untuk mensupport Allah, ini tentang kebutuhan kita. Ibadah itu kita butuhkan untuk dunia dan akhirat kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.